Lifestyle memang tidak pernah ada yang instan. Semua penuh dengan pasang surutnya dari perjalanannya. Bersama saya Nadia, Talas Bogor kali ini akan berbincang dengan orang nomor 1 di Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya Sugiarto. Sami-sami. Bapak, ya, terima kasih. Ya, Mari Pak duduk. Nah, oke Kang Bima. Mungkin banyak ya yang pengen kita bincang, obrolkan. Tapi mungkin Nadia pengen sedikit flashback ke masa lalu Kang Bima yang pastinya luar biasa juga dibagi untuk pemirsa di rumah. Nah Kang Bima, dari SD, SMP, SMA, Kang Bima kan di Bogor nih. Iya. Nah, sesuai dengan kutipan di buku Kang Bima, yaitu Kang Bima dulu punya geng, yaitu geng Rensek. Resnek. Resnek itu apa, Kang? Kalau dari grammarnya itu dari bahasa Inggris. Oke. Tapi sebetulnya ngaco. Oke, ngaco. Dari grammarnya ngaco. Jadi resnek itu singkatan. Oke. Realize situation next. Ya, menyadari situasi yang akan datang. Jadi semangatnya adalah waktu itu kita ingin jadi anak-anak muda yang berpikir jauh ke depan. Oke. Makanya buat acara-acara, buat program yang targetnya itu untuk menyiapkan anak-anak muda bisa menyongsong masa depan kira gitu. Tetapi kalau diagrammernya ngaco, harusnya kan realize the next situation. Oke. Realize situation next. Jadi setelah baru sadar setelah terjadi kan gitu. Ini baru lama setelah itu didirikan, dibentuk, kita baru sadar bahwa grammarnya salah, tapi udah kepalang. Tapi kira-kira gitu. Jadi di situ saya menjadi ketuanya. Atau SMA itu isinya ya hampir semua SMA di Bogor ada. Hampir semua SMA di Bogor ada, dan kita buat kegiatan yang macam-macam, dari mulai kegiatan lomba lukis, kegiatan seni, kegiatan olahraga, macam-macam. Oke, lalu setelah lulus SMA, kami memutuskan untuk kuliah di Universitas Bandung, di Parahyangan. Di Parahyangan. Iya. Ambil Hubungan internasional. hubungan internasional. Kenapa tuh, Kang? Karena dulu sebetulnya saya pengen jadi diplomat. Saya pengen jadi duta besar. Oke. Saya seneng melihat bagaimana orang-orang pinter itu berdiplomasi, membela negara gitu. Tapi justru begitu saya masuk di HI, malah saya tambah nggak kepengen jadi diplomat. Kenapa? Karena saya ngelihat nggak bebas bicara ya. Jadi kalau jadi diplomat itu pasti kita harus membela negara kita. Yap. Ya apapun yang terjadi di Indonesia pasti harus membela. Dan kalau kita misalnya nggak serak gimana? Nurani kita misalnya justru paling kritik kebijakan pemerintah, gimana? Kira-kira gitu. Makanya saya kemudian nggak jadi diplomat. Saya memutuskan untuk menjadi dosen yang bebas bicara, asal ada argumentasinya. Oke, Kang Bima luar biasa. Tapi orang tua terus mendukung pada saat itu. Selalu mendukung, walaupun kalau dengan orang tua biasa debat lah. Seperti waktu saya memutuskan untuk SMA ya, masuk jurusan sosial, sementara yang lain itu kayaknya masuk jurusan yang bergengsi IPA, orang tua saya agak bingung, ngapain masuk IPA gitu. Saya jelasin, terima. Waktu saya memutuskan untuk kuliah di FISIP, orang tua juga bingung, ngapain di FISIP, nanti jadi apa. Orang tua membayangkan harusnya masuknya jurusan ekonomi, jadi pengusaha gitu kan. Tapi saya jelasin, terima. Sama juga ketika lulus kuliah, saya mau jadi dosen, orang tua bingung, ini kok aneh lagi gitu, jadi dosen, ngapain jadi dosen? Nggak bisa kaya, ya, dan tapi setelah saya jelasin, ngerti. Pada prinsipnya buat orang tua saya, yang penting kamu tahu apa yang kamu mau, kamu lakukan apa yang kamu cita-citakan, itu aja. Apa yang selalu Kang Bima ingat dari pesan ayah dan ibu? Hidup hanya sekali, hidup harus punya arti, dan hidup jangan dipundak materi. Itu aja. Luar biasa. Dan tadi juga baca kalau Bapak ayahanda ingin Kang Bima menjadi dokter di usia 30 tahun. Iya. Dan itu tercapai, Kang? Ya, Bapak bilang kalau bisa umur 30 tahun ya. Memang saya jadi dokter itu usia 33. Ya masih 30-an tahun lah. Dan itu tercapai? Alhamdulillah. Bapak tahu kan? Bapak kan sudah meninggal. Sudah meninggal sebelumnya. Ketika saya usia 26 kali ya. Ketika saya usia 26, bapak saya meninggal.
tapi ya kata-kata Bapak itu terngiang-ngiang dan saya fight ya untuk mengejar cita-cita itu. Apa yang selalu Kang Bima ingat dari sosoknya Bapak? Bagi saya Bapak itu idola saya nomor satu. Bagi saya Bapak itu sosok yang nyari sempurna. Sebagai Bapak hebat luar biasa. Sebagai suami hebat luar biasa. Sebagai atasan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kakak. Jadi dalam setiap perannya Bapak saya itu luar biasa. Makanya saya mengidolakan betul beliau. Dan pengharapan dari Bapak itu sudah tercapai ya Kang? Ya mudah-mudahan. Berarti menjadi dokter itu bukan sekedar ambisi, Kang Bima harus ya sebetulnya bukan soal doktornya ya, tapi Yap. bagi Bapak saya ya hidup itu harus punya arti. Dimanapun saya berada harus punya arti. Kalau jadi dosen, ya jadi dosen yang baik, yang terbaik supaya bisa memberikan arti. Kalau jadi wali kota, jadi kepala daerah, ya harus ada artinya. Kalau jadi wali kota nggak ngapa-ngapain, Yap. ya itu yang tidak diinginkan oleh Bapak saya. Luar biasa. Kenapa saya selalu menyinggung soal Bapak? Karena dari apa yang saya baca, Kang Bima sangat mengidolakan sekali sosok Bapak seperti itu. Sespesial itukah Bapak? Sangat spesial karena ya semua yang ada di diri saya itu dibentuk oleh Bapak saya. Ya, saya bisa ingat semuanya dari zaman saya TK ya, di mana Bapak mengajarkan baca, Bapak ngajarin saya membaca jam. Yap. Bapak ngasih koran ke saya, Bapak seminggu sekali ngasih buku-buku ke saya, Bapak ngajak saya olahraga, Bapak ngajak saya untuk naik gunung, Bapak ngajak saya camping, Bapak selalu marah kalau saya nggak sayang sama adik-adik misalnya. Jadi ya buat saya Bapak saya itu luar biasa. Jadi saya mengidolakan setengah mati lah pada Bapak saya. Sampai meninggalnya, yang meninggal Bapak pun ada di pelukan saya waktu itu. Jadi tidak mungkin saya ada di sini tanpa dorongan spirit dan motivasi dari Bapak. Lalu setelah lulus S1, melanjutkan S2, apa yang Kang Bima lakukan? Mungkin pindah ke luar negeri atau bagaimana? Iya, waktu itu saya merasa belum cukup amunisi saya untuk berjuang. Ya, saya merasa ya ilmu saya masih ya lulusan S1 memang dokter Andes, tapi saya maunya saya kan banyak, mau ini mau itu mau ini mau itu gitu. Saya merasa kok ini masih kurang, makanya saya pengen bekali lagi ilmu. Dan yang dimaksud ilmu itu bukan hanya ilmu textbook ya, science bukan, tapi ilmu tentang kehidupan, pengalaman. Makanya saya berjuang ke luar negeri. Saya ingin dapat ilmu tentang kehidupan tadi supaya saya lebih siap ya, bertarung atau berjuang. Karena saya merasa bukan orang biasa-biasa yang maunya biasa-biasa. Saya orang yang banyak maunya. Jadi kalau logistiknya, amunisinya kurang, ya nanti nafsu besar, tenaga kurang gitu. Jadi saya pengen dibekali amunisi yang banyak tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu kehidupan. Tapi tuntutan di luar negeri, hidup di luar negeri itu kan susah, Kang. Lalu apa yang Kang Bima lakuin dulu? Wah, yang paling diingat itu? Berat luar biasa. Ya kan saya ada S2, ada S3. S2 2 tahun, S3 4 tahun ya. Tapi keseluruhan itu masa-masa yang nggak pernah saya lupakan seumur hidup, karena ada cerita tentang bagaimana kita berjuang di tengah kondisi keuangan yang sangat terbatas. Ya beasiswa saya nggak banyak, tapi maunya saya banyak, makanya kerja kasar, kerja buruh segala macam sama istri saya. Belum lagi berjuang untuk menyelesaikan sekolah, karena banyak loh yang nggak selesai. Di luar negeri itu banyak yang nggak selesai. Karena? Ya karena nggak bisa bagi waktu, atau karena tidak beruntung mendapatkan pembimbing yang baik, karena nggak ada bahan macam-macam. Jadi perjuangan itu luar biasa berat. Dan saya percaya ketika orang menyelesaikan sekolah di luar negeri, itu akan menjadi manusia yang baru, yang lebih kuat gitu, karena bisa melewati berbagai macam problem. Makanya kalau ada yang mengkritik ini, waktu tahun 2008 ketika saya tampil di mana-mana di TV-TV, orang banyak kan nanya, ini Bima Arya siapa sih? Ya tiba-tiba muncul di TV di mana-mana gitu kan. Dalam hati saya, mereka nggak tahu. Bertahun-tahun saya berjuang untuk untuk bisa memberikan kontribusi. Jadi semua itu ada pada prosesnya. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Semuanya ada pasang surutnya. Semua ada pasang surutnya. Ya. Luar biasa sekali. Dan Nadia pengen nyinggung soal kepemimpinan, karena itu juga mungkin yang Kang Bima sukai gitu ya. Sebenarnya dasar apa sih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Tapi kan jangan dijawab dulu, kita akan ikhlas sebentar, tetap di Talas Bogor.
Talk Show Asli Bogor. Mas, beli air minum ya, Mas. 7.600. Bentar ya, Mas. Cepetan dong, Mas. Iya, sebentar. Mas, uang pas aja deh. Makanya pakai uang elektronik aja. Capek sekali ya antri. Iya nih, kaki udah pegal. Apalagi saya, Pak, orang masih molor. Saya udah berangkat. Mereka nggak tahu kalau semua bisa dilakukan dengan cara online. Manfaatkan fasilitas layanan online pemerintah agar praktis, cepat, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tidak harus antrian panjang, dengan online, klik urusan selesai. Masih di Teras Bogor bersama dengan Kang Bima Arya Sugiarto. Oke, baik, Kang Bima tadi menyinggung soal kepemimpinan ya, Pak Kang. Itu bagaimana tuh? Apa hal yang harus didasari? Jadi sejak saya lahir, bapak saya itu udah jadi pemimpin. Yep. Ya, beliau perwira polisi, memimpin satu unit di kepolisian. Ketika saya kelas 1 SD, bapak saya udah menjadi pemimpin polisi di satu kota, di Kapolres waktu itu di Subang. Oke. Jadi sejak saya kecil saya melihat sosok pemimpin yang paling dekat dengan saya. Bagaimana beliau bicara, bagaimana beliau memimpin rapat, bagaimana beliau turun ke warga, berinteraksi gitu. Jadi dari kecil itu saya sudah kagum melihat sosok seperti itu, dan bukan hanya itu, beliau pun mencetak saya, mendidik saya, menyiapkan saya untuk menjadi pemimpin dengan caranya. Dan ya saya sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk selalu kagum dengan cara bapak saya itu menyiapkan saya. Mulai dari buku-buku dulu dia berikan ke saya, buku Mahabharata, Bharatayuda itu udah saya hatam sejak kelas 1 SD. Oke. Iya, jadi memang menyiapkannya itu sistematis sekali. Yep. Banyak baca, setelah itu diberikan motivasi, spirit, dan bapak saya itu berusaha menyeimbangkan saya dengan dua alam. Apa itu, Kang? Ada alam lingkungan dan ada alam pikiran. Oke. Alam lingkungan ini ya camping, olahraga, pencinta alam, naik gunung, ke danau, itu alam lingkungan. Satu lagi alam pikiran, buku-buku. Nah, alam pikiran itu untuk mengasah intelijensi kita. Tapi alam lingkungan untuk mengasah nurani kita. Oke. Jadi kalau kita dekat dengan lingkungan, ya, insya Allah kita akan tumbuh menjadi orang yang lebih punya empati terhadap lingkungan. Dan apa yang Bapak ajarkan itu Kang Bima wujudkan sekarang? Karena itu sudah jadi sudah menyatu di diri sejak kecil. Jadi sejak SD itu pasti, karena saya terinspirasi dengan kisah-kisah kepahlawanan yang diceritakan oleh bapak saya yang saya baca, saya nggak mau jadi orang biasa-biasa saja gitu. Dimanapun saya berada, saya menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi dan punya arti. Itu aja. Jadi apapun. Nah, makanya nanti setelah jadi wali kota, ya
buat saya kembali ke kampus, ngajar lagi jadi dosen, itu pun sudah luar biasa karena saya tetap memberikan arti. Karena sekarang ini mungkin pencapaian tertinggi yang menurut Kang Bima sudah Kang Bima capai sampai saat ini apa tuh Pak? Iya, buat saya menyelesaikan studi di tingkat yang paling tinggi, ya S3 atau doktor itu capaian bagi saya terus terang sangat membanggakan. Itu yang sangat mudah bisa diukur. Tetapi yang lain-lain saya kira belum selesai. Menjadi wali kota, menjadi wali kota pun sekarang baru awal. Saya baru 2 tahun menjabat, masih ada beberapa tahun lagi ke depan dan masih banyak PR saya yang belum selesai. Luar biasa. Oke. Berkenaan dengan Bogor. Kita tahu Bogor ingin mengubah wajahnya untuk menjadi Bogor yang hijau, penuh dengan taman. Seperti mungkin program baru dari Bogor, yaitu Bogor Smart City. Itu bisa dijelaskan apa mungkin Bogor Smart City itu? Pada intinya begini, sekarang itu zaman bergerak dengan sangat cepat. Teknologi berkembang pesat. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kita akan ketinggalan. Sektor swasta menggunakan perangkat teknologi untuk melayani konsumennya. Semua serba canggih sekarang, serba mudah. Kalau pemerintah tidak bisa mengimbangi, tidak bisa mengikuti, pasti akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Makanya pemerintah harus menggunakan perangkat teknologi supaya bisa mengejar apa yang diharapkan oleh warga. Jadi teknologi itu untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitasnya lebih baik. Jadi warga itu merasa bahwa pemerintahnya bekerja, kalau ngadu dilayani, kalau ingin tahu program pemerintah bisa lihat ini, transportasi ternyata bisa dimonitor dengan sistem yang canggih, ya seperti itu. Jadi intinya sederhana saja, teknologi untuk efisiensi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Luar biasa Kang Bima. Tapi gimana masalahnya dengan masyarakat yang istilahnya masih gaptek itu? Itu gimana masalahnya? Mungkin sosialisasinya bagaimana Kang? Sebetulnya enggak juga, karena di kota Bogor ini penduduknya 1 juta, yang melek internet mungkin sudah sekitar 400.000, yang hampir semuanya saya kira sudah punya gadget. Ya, sudah punya gadget dan sudah sangat melek teknologi. Justru dalam kondisi yang seperti ini, kota Bogor yang bisa dibilang tingkat melek IT-nya relatif lebih tinggi dibanding kota-kota lain, sangat bisa untuk dimasukkan aspek teknologi tadi. Jadi sangat bisa, menurut saya sudah waktunya. Targetnya kapan? Ya sudah berjalan terus, kita sudah memiliki beberapa layanan ya, untuk warga bisa mengetahui program kerja Kota Bogor, kemudian bagaimana saya bisa mengakses misalnya kondisi rumah sakit di Kota Bogor, kemudian sekarang pendaftaran siswa baru juga bisa secara online, kalau dulu manual, jadi banyak hal sudah mulai kita lakukan. Itu bersinggungan dengan mengkonversi 3 angkot menjadi 1 bus. Itu kita tahu angkot adalah masalah nomor 1 mungkin di Kota Bogor ini, dengan adanya macet segala macam. Itu Kang Bima gimana cari solusi masalah? Iya, Kota Bogor ini angkotnya terlalu banyak. Kita akan kurangi bertahap. Untuk tahap awal kita akan lakukan rerouting angkot. Jadi rerouting angkot itu mengatur rute angkot supaya tidak bertumpuk di sekitar istana dan Bogor Raya. Bulan depan kita akan lakukan rerouting itu. Jadi ada 13 rute yang agak dirubah supaya tidak menumpuk di pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, angkot juga akan perlahan digantikan dengan bis Transpakuan. Sekarang ini bis Transpakuan kita mungkin sekitar 30. Kita perlu lebih banyak lagi. Jadi nanti secara bertahap angkot di tengah kota diganti oleh bis. Dan itu sudah berjalan dari sekarang ya pasti Pak? Persiapan sudah berjalan, tetapi masih proses untuk pengadaan bisnya, untuk status hukum angkotnya dan lain sebagainya. Dengan tanggapan masyarakat itu bagaimana? Karena kalau kita bicara masyarakat semuanya pro, semuanya ingin agar segera ditata. Tapi kalau kita berbicara misalnya supir angkot, pemilik angkot, ya pasti ada dinamikanya. Harapan dengan adanya Bogor Smart City ini apa sih Kang? Mungkin tujuan utamanya ingin capaian yang lain daripada yang tadi itu Kang? Ya teknologi atau Smart City di Bogor ini
3 sebetulnya target utamanya. Satu, teknologi untuk efisiensi seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, teknologi untuk transparansi, jadi warga bisa tahu kota ini bergerak kemana. Yang ketiga, teknologi untuk partisipasi, jadi melalui teknologi warga juga bisa berperan untuk ikut membangun kotanya. Luar biasa Kang Bima. Kita akan berhenti sejenak karena ada iklan yang mau lewat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Talas Bogor. Talk show asli Bogor. Makanya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Mohon dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Masih di Talas Bogor. Talk show asli Bogor. Bersama Kang Bima, kan setelah kita bicara soal profil yang luar biasa dari Kang Bima, juga Bogor Smart City, tadi mau tanya soal bonus demografi. Indonesia memang lagi mempunyai bonus sekarang ini, seharusnya bisa dijadikan berkah untuk Indonesia sendiri atau mungkin Bogor sendiri. Nanti mau tanya, mungkin dari pemerintah Kota Bogor sudah adakah planning untuk menghadapi bonus demografi ini? Betul bahwa sekarang ini usia produktif yang tinggi dan semakin tinggi berapa tahun ke depan itu harus disiapkan. Kalau nggak disiapkan justru akan menjadi beban. Apa yang harus disiapkan? 2 hal yang harus disiapkan. Pertama adalah aspek kompetensi. Kompetensi, jadi ya harus fokus. Anak-anak muda ini kedepannya ini harus punya skills. Sekarang ini eranya spesialis, bukan generalis. Kalau generalis itu kan tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal, itu generalis gitu. Tetapi spesialis ini fokus kalian pada satu hal. Nah, kalau menurut saya sekarang eranya di mana kita ini bisa menjadi yang terbaik di satu bidang gitu, bukan lagi generalis. Nah, karena itu harus disiapkan anak-anak muda yang bisa fokus pada bidang tertentu, misalnya industri kreatif,
gitu. Itu salah satunya. Itu pertama kompetensi. Kompetensi. Yang kedua adalah karakter. Karakter. Kalau punya kompetensi, punya skill, tapi karakternya nggak bagus, sama aja bohong. sama aja gitu bohong. ya. Ya. Jadi Pemkot juga berjuang dan menjalankan program-program untuk melakukan pendidikan karakter. Insya Allah bulan ini kita akan meluncurkan program sekolah karakter bagi anak SMA, ya, supaya menjadi anak-anak muda yang siap bertarung. Oke, selain itu karakter untuk menghadapi bonus demografi itu apa juga Kang? Selain untuk persiapan? Yang pertama itu fighting spirit saya lihat ya, fighting spirit. Jadi anak-anak muda itu harus siap untuk, istilah saya, harus siap untuk lari maraton, bukan sprint. Kalau sprint ini lari cepat 100 meter selesai. Nggak bisa begitu, anak-anak muda ini harus bisa lari maraton. Jadi stamina-nya disiapkan untuk lari panjang. Karena perjalanan ini panjang. Jadi yang disiapkan adalah bagaimana anak-anak muda punya mental, punya fighting spirit yang kuat, dan bisa menghadapi semua tantangan-tantangan ke depan. Itu kuncinya. Mungkin dari bonus demografi ini masalah utamanya adalah lapangan pekerjaan begitu Kang. Iya. Mungkin dari Pemkot Bogor sudah ada solusinya mungkin untuk anak-anak muda? Yang pertama tentu kita mengarahkan setiap usaha yang masuk ke Kota Bogor itu memberikan kesempatan buat putra-putra Bogor untuk menjadi pekerja. Saya selalu sidak gitu. KTP yang kerja di hotel, restoran itu KTP Kota Bogor atau bukan. Tetapi yang kedua juga anak-anak muda nggak bisa semuanya jadi karyawan. Harus ada yang berusaha untuk menjadi entrepreneur. Makanya tadi aspek motivasi itu penting, bahwa anak muda juga bisa memilih untuk mendirikan bisnis sendiri. Mau bisnis kuliner, bisnis kerajinan, bisnis IT atau apapun juga, bisnis IO misalnya, itu bisa dipilih anak muda supaya mereka bisa menghidupi orang lain. Karena begitu memiliki usaha, usahanya berkembang, otomatis mereka akan mempekerjakan karyawan dan mensejahterakan orang lain. Jadi bukan ngikutin yang satunya produktif, bukan hanya gitu ya Kang ya? Ya makanya saya mengarahkan anak-anak muda sekarang tidak saja menjadi follower, tetapi menjadi leader, menjadi pemimpin. Luar biasa kan. Oke, itu juga berkenaan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Adanya bonus demografi ini pasti juga masyarakat Indonesia maupun khususnya di Kota Bogor akan lebih siap untuk menghadapi pasar ASEAN ini. Dari sekian banyak masalah, Kang, menurut Kang Bima sebagai wali Kota Bogor, apa sih titik masalah untuk menghadapi bonus juga MEA ini? Yang pertama menurut saya adalah informasi. Informasi. Jadi sekarang ini kita harus membaca tanda-tanda zaman, membaca peta ke depan persisnya seperti apa. Yang bisa membaca tanda zaman lebih akurat itu akan menjadi pemenang. Jadi di tengah ketatnya kompetisi pasar bebas, kita harus melihat ini peluang kita di mana. Kalau anak muda diem aja, ya pasti lewat. Nanti dia akan jadi karyawan, daftar di perusahaan gitu. Tapi kalau dia membaca peluang, googling, browsing di internet, dia akan tahu, oh ini bisa usaha ini, oh kamu kerja di sini, oh kamu belajar ini. Gitu. Jadi yang penting, yang paling penting menurut saya adalah gimana anak muda atau seluruh warga Bogor bisa membaca peta persaingan ke depan dengan memperoleh informasi sebanyak mungkin. Itu paling penting. Oke, Kang Bima luar biasa, tapi kita akan iklan dulu lagi. Nanti kita ketemu lagi di segmen 4, masih tetap di Talas Bogor. Talkshow Asli Bogor. Hatur nuhun. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih LPDB. Terima kasih LPDB. Kami, Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB, Kementerian Koperasi dan UKM, siap membantu perkuatan permodalan koperasi dan UKM dengan bunga yang rendah, proses yang cepat, dan terpercaya. Kementerian Koperasi dan UKM akan terus meningkatkan dukungan pembiayaan koperasi dan UKM guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Terima kasih LPDB.
Caranya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Capek sekali ya antri. Iya nih, kaki udah pegel. Apalagi saya Mbak, orang masih molor. Saya udah berangkat. Mereka nggak tahu kalau semua bisa dilakukan dengan cara online. Manfaatkan fasilitas layanan online pemerintah agar praktis, cepat, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tidak harus antrian panjang, dengan online, klik urusan selesai. Mohon dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Masih di Telas Bogor. Talk Show Asli Bogor. Masih sama kami, Ima. Kita udah bicara tentang profil, tentang bonus demografi, tentang Bogor City, juga tentang masyarakat ekonomi asli. Tapi Nadia mau balik lagi tentang profil Kang Bima. Kang, dari apa yang Nadia baca di sini, ada satu kutipan di mana Kang Bima bicara bahwa Kang Bima trauma makan telur. Itu kenapa, Kang? Kenapa? Iya. Bisa diceritakan mungkin? Iya, jadi di buku itu saya cerita ketika zaman-zaman susah waktu di Australia. Oke. Jadi ada masanya uang beasiswa itu habis di pertengahan bulan. Gitu. Jadi masih harus berjuang 2 minggu ke depan kan. Kita nggak punya uangnya sedikit sekali lah uangnya. Itu bareng Tehan lah? Iya, bertiga. Oke, dengan Kin. Kin masih baik. Ya otomatis uangnya kan kita prioritaskan untuk susunya Kin, makanan yang makan bayi. Nah kita mungkin nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli daging, gitu. Kita hanya bisa beli telur. Jadi berhari-hari itu kita menyambung hidup ya nasi telur gitu. Ya, sampai suatu saat kita mau jual microwave, gitu kita tawarin ke temen karena dari microwave itu bisa dapat $40. $40 itu bisa nyambung hidup seminggu lah, gitu kan. Kita udah hitung. Nah akhirnya kita bilang ini mau microwave nggak ke teman kita kan, mau anterin aja ke sini kata dia gitu. Nah bensinnya padahal udah dikit tuh bensin mobil, jadi kalau pergi kemungkinan nggak bisa balik lagi. Oke, itu deg-degan apa ya? Deg-degan, tapi kita kan berpikir nyampe sana pasti dapat $40 kan, bisa beli bensin $5, sisanya beli makanan untuk seminggu. Nyampe sana ngobrol ngalor ngidur, habis itu kita kasih microwave-nya, terus habis itu dia bilang gini, makasih ya, gitu. Ternyata dia pikir kita mau ngasih, kita langsung stres kan, wah nggak jadi. Pas kita mau pulang, jangan dulu pulang, makan aja dulu di sini. Ya udah kita pikirkan, ya microwave-nya nggak dibeli, ya apa deh makan gratis gitu. Begitu ke meja makan, tapi kita nggak punya apa-apa, cuma ada telur. Jadi udah microwave-nya nggak beli, makan telur, pulang terancam mogok di jalan, itu nggak pernah kita lupa sampai sekarang. Jadi terakhir itu kita ya dibawa ketawa sama istri saya, ketawa-ketawa sambil ngeliatin indikator bensin yang udah nyala kelap-kelip, kan tragis tuh. Kalau di situ bensinnya habis, terdampar, nggak punya uang, waduh. Bingung deh. Iya. Kiamat gitu ya. Iya, habis itu ya, untung nyampe rumah, habis itu nyambung lagi telur lagi seminggu. Tapi pengalaman itu yang nggak pernah Kang Bima lupakan dengan kesuksesan yang sekarang Kang Bima raya. Ya kadang-kadang orang kan kalau dengar image sekolah di luar negeri, kayaknya padahal nggak gitu, nggak semuanya. Tidak semua seperti itu. Tapi kemarin Nadia ketemu sama Tayana. Tayana kasih ini untuk Nadia. Bacaannya untuk Nadia cantik, ayo sama-sama membangun kota Bogor. Tertanda ya ada Bima Arya, dan sekarang Nadia mau minta tanda tangannya Kang Bima. Boleh di atas ya. Jadi nanti Nadia punya bukti. Nadia mau ketemu teman. Ini Nadia punya. Teman gak ada yang punya, oke Kang? Di mana ya? Oke.
Nah, Kang Bima. Nanti Kang Bima juga tanda tangan walaupun seperti ini. Tanda sekarang? Ya, mungkin ini di sini dulu. Ya, ngiler kan, nggak dalam. Oke. Oh my God. Kota Bogor, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke deh Kak. Terakhir nih, tanggapan untuk SPTV dan Talas Bogor mungkin. Iya, saya senang karena ini teman-teman ini kreatif ya, dan penting untuk program ini jalan terus supaya bisa menginspirasi yang lain melakukan hal-hal yang sama, mendapatkan informasi tentang Kota Bogor dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, dan bukan hanya sumber yang informatif, tapi juga sumber-sumber yang inspiratif dan memotivasi, supaya semakin banyak anak-anak muda ataupun warga Kota Bogor yang optimis memandang masa depan kotanya. Luar biasa. Ada tanda tangan di OFM ini. Ya. Oke, itu Doni ada. Nah, oke deh. Tangan aja ya. Coba tidak kurang miring ya. Kurang miring. Tutup acara ini bareng-bareng. Kang Bima, mungkin untuk menjadi sukses butuh pengorbanan, pengabdian tanpa pamrih, itu yang untuk diciptakan untuk kemajuan bangsa juga banyak. Mungkin akan. Terima kasih Kang Bima telah hadir di talk show kami Talas Bogor. Dan lupa, kita punya oleh-oleh untuk Kang Bima. Ini buah tangan. Oke. Buat dari apa ini? Ini dari kertas. Oh, dari kertas berulang ya. Terima kasih ya. Baik, sama-sama Kang Bima. Luar biasa. Ya pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan Talas Bogor episode kali ini bersama dengan Kang Bima Arya. Sampai bertemu di Talas Bogor berikutnya. Sampai jumpa.